Oke, mulai sudah. Mulai belum ada nih. Sudah harusnya sekarang. Oke, udah mulai nih kayaknya nih. Yap, udah mulai live. Halo rekan-rekan Indosuara yang ada di seluruh Taiwan, apa kabar? Bagaimana kabarnya nih teman-teman? Nah, saat ini kita live bareng, mungkin masih 2 orang ya. Ini kita hari ini dengan spesial dengan BNI dan kita masih menunggu Bunda Tantri Satgas KDI yang akan bergabung bersama dengan kita ya. Nah, saat ini kita mau ngobrol-ngobrol seputar uang nih ya, seputar perbankan, keuangan. Nah, kalau ngobrol mengenai uang nih pasti semuanya pada tertarik. Nah, seperti biasanya jika ingin teman-teman mendapatkan hadiah dari Indosuara atau dari BNI masih ada kan ya hadiahnya ya untuk teman-teman Ada ya? dong, Ada, keren, mantap. Nah, teman-teman caranya gampang, ada 3 hal. Yang pertama, tulis di kolom komentar yang saat ini kita live, datang migran, pulang juragan, sukses bersama BNI. Datang migran, pulang juragan, sukses bersama BNI. Nah, ini udah banyak yang tanya ini. Ya, sebentar ya, belum dibuka. Belum dibuka acaranya ya. Oke, buat teman-teman yang ingin mendapatkan hadiah dari BNI dan Indosuara, caranya mudah sekali, ada 3 hal. Yang pertama, datang migran pulang juragan, sukses bersama BNI, kemudian like live kita saat ini, kemudian share live kita saat ini ya. Jadi yang pertama tulis di sini di kolom komentar saat ini ya, datang migran pulang juragan, sukses bersama BNI. Ini Mbak Mamai Cika Cinta, salah. Datang migran sukses bersama BNI. Enggak, salah, kurang. Nah, Mbak Kotrun Erni, betul nih. Datang migran pulang juragan sukses bersama BNI. Ya, Mbak Yuli Lembang, betul nih ya. Iya, betul. Yang menulis ini nanti saya doakan bahwa teman-teman betul-betul pulang sebagai juragan dan sukses bersama BNI. Sekali lagi tulis di kolom komentar yang saat ini kita sedang live. Datang migran, pulang juragan, sukses bersama BNI, kemudian like live kita saat ini, kemudian share live kita saat ini ya. Oke, sudah like dan sudah share di sini. Nah, nanti akan saya pilih beberapa orang yang akan mendapatkan hadiah dari Indosuara dan hadiah dari BNI. Caranya mudah banget ya. Mbak Mamai Cika, masih salah. Datang migran pulang juragan bersama BNI. Sukses bersama BNI. Masih salah ya Mbak Mai Cika Cinta. Datang migran pulang juragan. Sukses bersama BNI. Nah yang lain udah betul tuh seperti itu ya. Sekali lagi, datang migran pulang juragan sukses bersama BNI. Kemudian like live kita saat ini. Kemudian share live kita saat ini ya. Ingat, like dan share. Like dan share ya. Nah, oke teman-teman. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan hadiah dari Indosuara dan BNI, selain menulis datang migran pulang juragan sukses bersama BNI, bagi yang bertanya apapun pertanyaannya untuk BNI silakan diajukan di sini. Nanti akan saya pilih pertanyaan yang paling bagus, yang paling keren, nah yang nggak biasa ditanyakan, tapi yang berhubungan dengan BNI itu yang akan kita berikan hadiahnya. Oke ya, sekali lagi untuk mendapatkan hadiah dari Indosuara dan BNI, tulis di kolom komentar yang saat ini kita live, datang migran pulang juragan sukses bersama BNI, like live kita saat ini dan share live kita saat ini ya. Nah, oke, sudah, langsung saja tadi udah ada yang tanya lokasinya di mana, C? Mbak Veron. Oh, saya belum menyapa narasumber kita. Aduh, lupa, mohon maaf nih. Ya, selamat malam untuk Mas Fendi dari BNI, perwakilan dari BNI di Taiwan. Selamat malam Mas Fendi. Ya, selamat malam Mbak Mira. Selamat malam teman-teman yang lagi nonton, dari 57 nih viewersnya saya lihat nih. Iya. Ayo di-share, ayo. Ayo di-share ya. Nah, kita langsung siap menjawab pertanyaan teman-teman nih, Mas Fendi. Siap ya? Siap. Ya. Tadi udah ada yang nanya di awal-awal ini, katanya lokasinya di mana? Lokasi mungkin lokasi untuk print tabungan atau lokasi untuk pembuatan ATM ya.
Gimana Mas Fendi? Lokasinya mungkin di-share lagi. Lokasinya itu nanti kita bakal share ya di chat ini. Habis itu nanti teman-teman langsung cari aja. Itu deket banget di Taipei Main Station, exit M7, terus keluar exit M7, jalan terus udah ketemu Plang BNI, langsung belok kiri, naik lift langsung ke lantai 10. Iya. Nah, terus kalau tempatnya secara alamatnya nanti kami share ya. Ya, Mbak siapa tadi ini yang nanya ya mengenai lokasi pembuatan ATM BNI. Mbaknya silakan aja di kolom di inbox Indosuara ini minta alamat untuk BNI, untuk print BNI gitu aja. Di Zhongxiu Xilu Ituan Qihao nomor lantai 10 nomor 1015 ya. Zhongxiu Xilu itu West Road ya. Ya, West Road. Zhongxiu West Road ya. Section 1 nomor 7 lantai 10 nanti nomor 1015 ya ada di situ ya. Silakan langsung teman-teman langsung ke sana ya. Setiap hari Minggu ini ada di kantor ya, ada di dekat TMS ya. Ada, Pak kita Fendi minggu ya. ini ada di kantor. Kemarin Iya. kan kita di Taichung ya. Di Taichung gimana kemarin hari tanggal 21 minggu kemarin? Banyak ya? Banyak juga teman-teman yang hadir untuk diproses, ada yang dari Changhua, dari Wow. Inding. Nah, juga dari Miaoli. Nah, Miaoli. Dari Fengyen juga banyak. Oh. Malah rata-rata dari luar kota. Taichungnya ada juga, tapi nggak sebanyak yang dari luar kota. Jadi Iya. rupanya mobile service kali ini tuh sukses gitu. Wah, Akan kita adain mantap. lagi bulan 12, mungkin di bulan 12 nanti kita bakal kasih tahu teman-teman kita ada di mana. Oh, belum tahu ya, tapi nanti bulan 12 minggu ketiga ya Mas Fendi ya, biasanya di luar Harusnya kota minggu Taipei ketiga, ya. tapi untuk bulan 12 kami belum janji ya, karena kita harus cari waktu dulu, nanti kita kasih tahu ke teman-teman. Baik, siap sekali Mas Fendi. Ya, oke, langsung saja pertanyaan selanjutnya. Mbak Kuotrun Erni, makasih Kak, tadi cek saldo lewat BNI Line sudah dibalas. Nah, seneng nih. Langsung, iya, Langsung dibalas. Ya, ada lagi pertanyaan, mana tadi pertanyaannya ya. Nah, Mbak Kati Denmas Iwan. Kak, mau tanya nomor rekening kalau sudah 2 atau 3 tahun nggak diisi apa keblokir? Nah, ini langsung aja nanti hubungi kami di line kami di @BNI_Taiwan ya. Nah, nanti mungkin dari pihak Mas IT-nya boleh ditampilin line kami. Langsung nanti add aja line kami, langsung chat aja di sana nomor rekening teman-teman. Ya, Pak IT minta tolong dicantumin untuk line-nya BNI @BNI_Taiwan Pak IT, minta tolong dicantumin. Ya, oke. Sekarang Mbak Indah, tinggal nunggu M-Banking BNI di Taiwan biar kayak di Hong Kong bisa aktivasi M-Banking. Sementara aktivasi M-Banking nggak bisa ya? Sebenarnya kami juga pengen ya bisa mobile banking di Taiwan, tapi untuk sekarang belum bisa teman-teman. Mohon maaf, mungkin yang di Hong Kong ya waktu terima SMS OTP itu bisa teman-teman, tapi di Taiwan belum bisa. Tapi karena itu memang kami usahain, nanti kalau udah bisa kami bakal umumin ke teman-teman ya. Iya, susah soalnya Taiwan ya, karena Hong Kong sama Indonesia kan ada bilateral, hubungan bilateral. Ya, mungkin kalau Indonesia itu jadi ya, masalahnya betul. ya. Betul, kalau Indonesia sama Taiwan ini hanya hubungan dagang teman-teman ya. Oke, kita sapa dulu Bunda kita sudah datang. Selamat malam Bunda Tantri Satgas KDII. Tumben telat. Selamat malam, maaf telat. Habis Iya. Karena kan hari ini teman-teman kan lagi pada itu nih. Pada apa itu libur nih karena angin. Habis ketemuan sama teman-teman. Oh, ABK, teman-teman ABK. Oh, libur karena angin ya. Dingin ini, dingin-dingin juga angin ya. Oke, mantap Bunda. Oke, teman-teman, kita beritahu juga buat teman-teman selain untuk pertanyaan BNI, teman-teman juga kalau mau ada pertanyaan seputar ketenagakerjaan silakan saja langsung tulis di kolom komentar yang saat ini kita live. Nanti langsung dijawab oleh Bunda Tantri ya. Pertanyaan ketenagakerjaan seperti gaji yang nggak naik, kemarin ngomongnya gaji mulu. Nah, perpindahan majikan, perpindahan job, nah, terus dan lain-lain, terus
bagaimana menghitung uang cuti tahunan, itu seperti apa menghitungnya ya. Silahkan untuk di kolom komentar nanti akan dijawab oleh Bunda Tantri. Jadi kita akan membahas dua hal. Yang mengenai uang-uangan, tabungan-tabungan akan dijawab oleh Mas Fendi. Yang mengenai ketenaga kerjaan akan dibalas oleh Bunda Tantri. Bagi yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari Indoswara ya. Bagi yang beruntung, untuk yang pertanyaan yang terbaik yang akan saya pilih akan mendapat hadiah dari Indoswara ya. Baik pertanyaan untuk BNI dan juga untuk Bunda Tantri untuk ketenaga kerjaan. Baik, langsung saja. Ini Mbak Waylin untuk Mas Pendi. Kalau mau bikin tabungan BNI tapi nggak ada ERC, bisa nggak? Mungkin. Oh, ini nanti biar jawab customer service-nya yang jawab ya. Iya. Nanti Iya. ditanyakan aja langsung ke lainnya BNI Taiwan ya. Iya, di ini aja langsung aja di ini ya Mbak ya, di Indoswara boleh, di kolom Indoswara, di inbox Indoswara juga boleh ya. Nah, ini ada lagi Mbak siapa ini? Oh, ini Mbak Grace. Mbak Grace pertanyaannya sama lagi, kapan BNI ada mobile banking? Ya, tadi udah dijawab teman-teman. Ya. Kami akan segera secepatnya kalau misalnya udah bisa kami kasih tahu ke teman-teman ya. Ya. Nah, yang penting teman-teman Oke. kalau kita kalau sekarang kita buatin juga sama aja SMS OTP-nya juga nggak bisa masuk ke HP gitu. Oke, mantap. Mbak Rini Kotesi, kalau mau ganti PIN gimana? PIN ATM gimana? Nah, kalau untuk PIN ATM, untuk sekarang kita belum bisa ganti di Taiwan, tapi tidak masalah. Karena PIN ATM itu apabila teman-teman terima dalam bentuk segel, itu adalah dipastikan sangat aman, teman-teman ya. Tapi sampai udah ke Indonesia, mungkin pas di mesin ATM-nya langsung pasti disuruh ganti PIN ATM. Nah, habis itu PIN ATM langsung selanjutnya itu tinggal masukin tanggal lahir teman-teman aja udah langsung terganti dengan tersendirinya gitu. Oke, betul ya. Kalau yang di Taiwan ini cuma bisa ganti kartunya ya, kartu Ganti ATM ya, Mas Fendi ya. rekeningnya yang bermasalah. Terus kalau misalnya mau menanyakan hal tentang BNI semuanya juga udah bisa gitu. Oh gitu. Kalau ganti PIN ATM itu harus di Indonesia ya, di ATM BNI ya, betul ya Mas ya? Di mesin ATM manapun bisa kok. Oh bisa, tapi di Indonesia ya? Ya, tapi di Indonesia. Tapi di Indonesia. Yang di Taiwan masih belum bisa, Mbak. Mbak Susi Boe Fikri, tanggal 28 aku mau ke kantor BNI, monggo. Ada ya Mas Fendi Ada, ya? kami ada. Mungkin untuk tanggal 28 kami ada acara ya. Mungkin akan lebih sorean dan kalau enggak pagian teman-teman datang aja gitu. Iya. Ini ya betul Mbak. Kalau di Hong Kong M-Banking bisa aktivasi, tapi di Taiwan masih belum bisa. Terus Mbak Indah nanya, pengen sekalian buat akun BNI Sekuritas. Oh, untuk sekuritas kita belum bisa juga ya, karena sekuritas itu kan termasuk saham ya, saham. Oh saham ya, nggak bisa ya. Ya teman-teman. Ya. Ini Mbak Vini Aprilia Priawan, kalau masa expired kartu debit BNI Platinum berakhir, apa bisa diperpanjang di Taiwan? Bisa kita perpanjang di Taiwan ya. Langsung aja bawa buku rekening, bawa identitas, sama kartu lamanya. Nanti kita langsung gantiin yang baru, teman-teman. Ya, identitasnya itu berarti fotokopi paspor boleh ya? Fotokopi Paspor atau ataupun ERC? ARC atau KTP Indonesia itu boleh. Oh, baik-baik. Mbak Vini langsung datang aja minggu besok ya. Bisa kok itu, bisa diperpanjang ya kalau udah expired. Di Ciayi, kantor yang terdekat sementara ya nggak ada Mbak, harus ke Taipei kalau mau bikin ATM ya, kartu ATM ganti. Oke, Mbak Embun, ATM BNI saya kadaluarsa dari 2019, apa bisa dibikin ATM baru di Taiwan dan apa bisa ganti PIN ATM di Taiwan? Nah, kartu ATM yang kadaluarsa langsung bisa kita gantiin juga hari Minggu. Langsung bawa aja buku rekening dan kartu ATM. Terus nanti langsung otomatis sudah terganti dengan PIN yang baru yang ada di amplop, teman-teman. Jadi pakai PIN yang lama lagi. Oke. Ini Mbak Yanti Chen.
aku mau aktifin ATM belum ada waktu ke kantor. Minggu besok Mbak ya Kita tiap diaktifin. minggu ada pelayanan seperti penggantian ATM, nggak apa-apa. Kamu lihat aja, kamu bisa liburnya kapan aja. Kalau misalnya kamu nggak bisa liburnya kapan, hari Minggu, langsung hubungi Indosuara. Nanti ada bantu dari teman-teman Indosuara ya. Oke. Ini Mbak Aulia Isa Tunida. Kalau print sebulan baru jadi lama juga. Mbak di mana Mungkin nggak? nggak sampai sebulan ya Mbak Iya. Aulia ya. Kalau teman-teman yang langsung datang ke Taipei Main Station hari itu langsung jadi, tapi kalau teman-teman mungkin dari luar kota itu mungkin ada waktu paling lama itu seminggu sampai 2 minggu itu udah paling lama, nggak mungkin sampai 1 bulan. Iya, nggak mungkin sampai 1 bulan Mbak. Ini print apaan Mbak Aulia? Kapan printnya? Mungkin Nggak salah mungkin alamat sampai 1 kali ya, bulan. salah Iya, alamat. salah Tapi bisa alamat. jadi 1 bulan, kenapa? Karena dari misalnya teman-teman yang pakai jasa Indosuara yang pakai kirim, itu ditelepon, kan sebelum kirim pasti ditelepon nih sama pihak Indosuara. Nah teman-teman nggak angkat, jadi belum dikirim. Tapi kalau misalnya teman-teman nomor teleponnya benar, pasti langsung dikirim. Paling lama tuh 2 minggu tuh udah paling lama. Gitu. Biasanya Iya. seminggu sudah jadi. Oke, atau mau datang langsung di print langsung jadi. Iya, langsung dapat minuman gratis lagi ya. Mas Iya, Fendi kan dapat selalu minuman. kasih minum. Iya. Iya. Tinggal Ya ini pilih. Mbak Faura. Mbak Faura Melati. Kalau lihat saldo buku di Indonesia bisa cek nggak ya Kak? Maksudnya? Oh, maksudnya mungkin langsung print di buku ya. Saldo buku di Oh Indonesia. iya mungkin ya ini bingung saya juga. Apa ya Mbak? Malah di Maksudnya Mbak Indonesia Faura? itu, oke, saya jelasin aja untuk teman-teman yang ingin mengecek saldo di Indonesia itu gampang aja. Langsung ambil buku rekening ke teller cabang BNI terdekat atau pakai mesin ATM itu udah bisa cek saldo. Teman-teman, mungkin di Indonesia itu ada yang paling gampang yang sebelah kayak belakang saya ini pakai mobile banking di Indonesia udah bisa teman-teman. Nah langsung cek aja di sana. Oke. Nah ini Mbak Dewi Sisi Lope. ATM BNI bikin dari Indo, terus ATM-nya mati, apa bisa dihidupin? Bisa, Bisa ya? kami hidupin, langsung aja bawa identitas, bawa buku rekening kamu, langsung aja ke hari Minggu ke kantor kami, gitu langsung kita ganti yang baru. Iya, bisa Mbak Lope, Dewi Lope itu bisa ya. Langsung aja ke kantornya BNI ya, setiap hari Minggu ya, ada bersama kantornya Remitilat. Minta alamatnya di Indosuara, di inbox Indosuara online. Nah Terus ini ada info penting nih bagi teman-teman yang lagi nonton ya. Bagi teman-teman yang kartunya nggak ada chip, per 1 Desember ini akan terblokir secara otomatis oleh pihak bank. Jadi teman-teman, kalau misalnya, tapi nggak apa-apa kalau misalnya setelah tanggal 1 Desember itu nggak masalah, cumanya harus secepatnya diganti yang baru. Nah, yang nggak ada chip itu yang seperti teman-teman lihat, kalau punya misalnya saya nggak ada chip. Belum diganti. kartunya kayak begini. Sama BNI Nah, nggak kalau nggak ada chip, itu langsung secepatnya diganti. Tapi ini hanya anjuran ya bagi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nggak ada libur atau apa, nggak masalah. Cumanya secepatnya kalau ada libur langsung aja ke kantor BNI ya. Saya ketemu Mas BNI hampir setiap hari di kantor, lupa nggak kasih. Iya benar. Ya nanti saya bantu ya Mbak Mira ya. Nanti saya bantu juga. Iya, itu maksudnya keblokir berarti nggak bisa tarik tunai. Iya, langsung gitu ya. terblokir otomatis walaupun misalnya kartunya belum expired atau misalnya apa langsung terblokir udah nggak bisa dipakai. Oh, udah nggak bisa dipakai maksudnya kalau mau ada transferan uang, ada tuh Transferan uang masih bisa, masih bisa. Kartunya udah terblokir, cumanya itu harus secepatnya diganti, kalau nggak nanti bakal ribet. Oh gitu, kalau gitu gimana besok Mas Feni bisa ke kantor? bisa Mbak Mira, bisa. Ini biar testimoni ya, biar nanti saya testimoni ke teman-teman. Gampang jadinya langsung gampang jadi. Kok ganti kartu itu gampang, nggak pakai ribet, nggak lama, langsung terganti secara
Tepat. Cuman membawa identitas aja ya, Iya, sama menunjukkan buku. identitas. Iya, boleh. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus ini. Bahas deposito BNI dong, boleh nggak, Mbak Kenah Mimin? Boleh dong Oke. ya. Mungkin untuk deposito bakal kita kupas lagi mungkin Mbak Mira boleh buat Boleh. sesi itu deh ya. Sesi deposito ya. Sesi Minggu depan deposito ya kali ya. menggabung sama gimana membuat yang kur ya, modal usaha kur dan lain-lain. Oke. Nanti kita bahas itu Siap. aja. Oke. Kalau gitu requestnya minggu depan nih, Mbak. Siapa Minggu itu depan tadi, ya. Mbak? Ini ya. Mbak mana tadi? Banyak banget ini yang nanya. Aduh, ini hari ini rame banget ya. Banyak banget yang nanya. Oke, tadi sampai dari mana, Mbak? Siapa tadi? Oh, ya udah langsung saja. Ini Mbak Uno Formosa. Kenapa di Taiwan tidak ada mesin ATM khusus kayak di Hong Kong, ATM BNI khusus? Nah, kalau di Hong Kong kami itu udah langsung ada cabangnya. Cabang yang gede di Hong Kong ada berapa. Jadi itu ada mesin ATM-nya langsung. Kalau di Taiwan belum bisa, tapi tidak kalah juga sama yang Hong Kong. Cuma mungkin kita nggak ada mesin ATM aja gitu. Iya, Tapi oke. apa yang bisa dilakukan di Hong Kong juga bisa lakukan di Taiwan. Betul sekali. Iya, Mbak Wasriani nih. Berapa batas waktu kartu ATM BNI? Kalau kartu ATM BNI itu biasa yang baru tuh 5 tahun, teman-teman. 5 tahun. Masa aktifnya itu bakal 5 tahun. Oh, 5 tahun ya. Nah, ini pertanyaan untuk Bunda Tantri nih, Mbak Gea Avani. Bagi pekerja yang belum sampai 3 tahun karena pasien meninggal, jika pindah majikan bisa nggak melanjutkan kontrak, tidak harus ulang dari awal? Tidak bisa, karena kan peraturan sekarang ini untuk pindah majikan yang pasiennya meninggal itu pasti akan dari awal, karena gini, kan majikan kadang-kadang kalau seumpama sampean ini bekerja selama 2 tahun, tinggal 1 tahun, terus sampean memperpanjangkan karena ganti majikan, itu terus dia harus ambil 1 tahun. Nggak mungkin ada majikan yang mau gitu loh. Karena ambil sampai 1 tahun atau berapa, itu tetap ada biaya. Jadi majikan mengeluarkan biaya juga. Dan sampean pasti akan balik awal lagi. Jadi pasti akan dari awal tahun pertama. Seperti itu. Cuma potongan agensinya tetap 1.500, tidak kembali lagi ke awal seperti itu. Jadi tidak bisa langsung meneruskan ya, tapi harus kembali ke awal seperti itu, Mbak Mira. Oke, terima kasih Bunda. Ini pertanyaan untuk Mas Pendi dari Mbak Denis Fitriana. Mas Pendi, Mbak Mira, salam sehat selalu, amin. ATM-ku masa aktifnya udah habis bulan 11 ini, Mas Pendi. Kapan bisa ganti kartu yang baru? ATM tanggal 19 bulan 12 saya urus ke Taipei. Nanti saya ke Indosuara bisa ya, Mas Pendi? Kira-kira jam berapa siangnya biar bisanya yang ATM warna silver? Oke, jadi ke tanggal bulan 12 tanggal 19 kami juga ada di Taipei kemungkinan. Tapi sebelum datang coba ditelepon dulu ke pihak Indosuara atau pihak BNI ya untuk pastiin bahwa tanggal 19 itu kita nggak mobile service di luar kota. Nah, terus untuk ganti kartu bisa kok bisa diganti kartunya. Walaupun bulan 11-nya itu udah kadaluarsa nggak masalah. Oke. Mbak Via Mosa juga nih, deposito. Minggu depan ya, minggu depan kita bahas deposito ya. Iya. Ada yang nanya nih, tabungan deposito. Oke, Mbak Sine Murti sama Mbak Duk Murni, silahkan di ini ya, di inbox Indosuara ya, bilang caranya gimana, nanti nanya aja langsung di inbox Indosuara. Mbak Ami Yujiva, wah ini baru tahu ini. Kalau ngeprint di Taiwan bisa nggak, Kak? Bisa di print bisa. Nah, kita di Taiwan tuh ada menawarkan 3 jasa print buku tabungan. Yang pertama langsung aja datang ke Taipei Main Station, kantor kami bersama Indosuara hari H jadi. Atau yang kedua bisa aja ke toko Indosuara terdekat untuk menitipkan buku tabungannya.
Ketiga, bagi teman-teman yang libur, nggak usah khawatir juga, teman-teman tinggal hubungi Indosuara, nanti akan dibantukan print. Nah, nanti itu teman-teman nggak usah keluar rumah, langsung aja nanti Pak Pos ambil buku rekeningnya, nanti Pak Pos kembalikan dengan ada printnya lagi. Oke, betul. Mbak Yuli Lembang, kalau punya buku rekening sudah 8 tahun nggak diisi, apa bisa diaktifkan lagi? Nah, ini mungkin 8 tahun udah cukup ya waktu yang lama ya, tapi nggak Iya. masalah. Langsung aja line ke BNI Taiwan, nanti kami bantu cek ya. Oke. Mbak Puspita salah tempat ya. Tanya di tetangga sebelah kalau ini Mbak. Mbak An, kalau ngeprint buku tabungan lewat pos bisa nggak Kak? Langsung hubungin Indosuara aja. Indosuara ya. Ya. Mas Gadul Basar, sudah 3 tahun, tahun depan mau pulang, apakah pas di Indo saya bisa buat M-Banking cabang Jakarta Pusat, sedangkan saya NTB Sumbawa? Tidak jadi masalah teman-teman, gak usah ke Jakarta Pusat, tapi di cabang di dekat NTB itu udah pasti langsung bisa. Nah, cabang terdekat di rumah teman-teman. Nah, bisa langsung aktivasi M-Banking di sana. Di Indonesia udah sangat gampang ya teman-teman. Dan di Indonesia itu juga lebih terjangkau mobile bankingnya. Teman-teman mau ngapain aja, ada terblokir atau masalah apapun, udah bisa langsung diproses di Indonesia. Betul. Mbak Winarsi, buku tabungan udah lama tapi belum diisi. Kalau mau nabung, apa harus buka lagi buku tabungan baru? Tidak usah buka tabungan baru, yang lama aja, tapi yang lama itu harus kami cek dulu. Jadi Mbak Winarsi langsung aja line ke kami ya di BNI Taiwan ini ya. Nah, nanti kami cek rekeningnya masih bisa dipakai atau tidak. Kalau nggak bisa, langsung aja datang ke Taipei Station, nanti kita bantu. Ya, Mbak Calista, buku rekening yang saya bawa ke Taiwan bisa nggak buat cek saldo? Bisa dong, yang penting BNI ya. Yang Hmm. penting Bank BNI. Oke, Mbak Yuling Yu, tanya Indosuara ya langsung. Mbak TAR, Mbak Mira, maaf pertanyaan saya sedikit melenceng. Saya bikin video aktivitas saya lagi nonton siaran langsung saat ini. Boleh tidak saya up di YouTube? Terima kasih. Boleh, silakan. Up, jangan lupa colek ISTV ya. Indosuara, tulis nama Indosuara dan BNI gitu. Pokoknya kuncinya itu saja. Ya. Halo, ada yang bertanya mengenai ketenaga kerjaan enggak? Kalau enggak saya tanya ke Bunda Tantri nih, kira-kira hari-hari ini apa nih Bun yang paling banyak kasus yang Bunda tangani hari-hari ini apa Bun? Untuk sekarang sih yang ngetren biasa sih ya, semua pasti ngetren. Kalau kasus ya seperti itu, mungkin teman-teman sekarang udah pada pinter nih Mbak Mira, karena setiap hari dia sudah melihat siaran di Indosuara ya. Jadi saya yakin pada pinter karena kasusnya kan cuma menonton seperti itu. Nah hari ini teman-teman itu lebih banyak dari pajak. Jadi teman-teman kalau mau meminta pengembalian pajak, itu teman-teman juga harus tahu. Kalau kita sudah ngecek di kantor pajak belum keluar, ya sampean walaupun mau marah kepada agensi atau apa, ya tetap belum keluar ya. Jadi pajak itu kalau tahun 2019 keluarnya 2020, 2020 nya 2021. Nah, seperti itu. Nah, itu pun dilihat agensi sudah mengajukan apa belum. Jadi teman-teman kalau untuk yang mengurus pajak, coba diusahakan tanya dengan detail sama agensi. Dan pajak itu tidak akan keluar kalau teman-teman juga tidak tanda tangan. Nah, seperti itu. Jadi jangan khawatir pajak pasti akan keluar. Nah, kalau sudah diurus agensi, terus seumpama berselangnya kelamaan 2 tahun atau bagaimana, itu baru teman-teman laporan. Kenapa kok sampai belum keluar seperti itu. Jadi pajak biasanya keluar antara bulan 9 dan ke atas ya, seperti itu. Terus sekarang ini teman-teman banyak sih yang selalu minta pindah nih. Tadi teman-teman semua kasus ini teman-teman harus tahu semua itu ada di PK. Teman-teman bisa pindah dengan kriteria tertentu. Jangan sampai teman-teman menanyakan
kepada Satgas bisa menjamin nggak saya harus pindah? Ya kan Satgas bukan memiliki Taiwan ya. Kita nggak bisa menjamin teman-teman itu untuk pasti bisa pindah. Tapi kita akan membantu untuk klarifikasi kasus itu agar kasus itu bisa diselesaikan dengan baik. Tidak semua kasus itu harus kita pindah. Seperti itu Mbak Mira. Jadi lagi banyak nih teman-teman itu intinya sudah nggak kerasan atau nggak tahu bagaimana dia ingin pindah. Nah, itu ada saja permasalahannya, terus mintanya ditanggung. Bisakah Satgas ini menanggung? Saya pasti pindah. Ya mana bisa ya. Jadi teman-teman seperti itu. Coba kalau ada kasus, teman-teman harus benar-benar bisa menyikapi dengan baik seperti itu. Biar nggak terjadi miskomunikasi antar agensi, antar mandor, atau antar majikan di pabrik. Seperti itu Mbak Mira. Oke, jadi masalahnya itu. Oke, pindah majikan dan masalah pajak hari ini ya. Oke, kita nanti tanya-tanya lagi ke Bunda Tantri. Kita beralih lagi ke Mas Fendi nih. Dari Mbak Wita Sulistia. Saya pernah ngambil duit di 7-Eleven ATM BNI warna oranye 10.000 tapi gagal gak bisa. Tapi pas print ada nominalnya, uangnya nggak keluar. Itu nanti saldo yang ada di ATM kepotong nggak? Oh, jadi pertama saya mau kasih tahu kenapa nggak bisa ya. Karena yang warna oranye itu satu hari itu cuma bisa 9.000. Nah, kalau warna emas kayak gini, ini ya teman-temannya itu bisa sampai 19.000. Makanya tadi mbaknya siapa itu namanya? Mbak Wita. Mbak Wita itu udah kelebihan 1.000, jadi nggak bisa. Kedua, kalau misalnya uang yang tidak keluar dari mesin ATM itu tidak akan terpotong di dalam rekeningnya. Jadi tetap aman. Nah, waktu uang yang udah keluar baru kepotong gitu. Walaupun struknya itu terakhir keluar itu nggak masalah teman-teman. Nah, kalau teman-teman nggak percaya nggak masalah, langsung aja di print. Nanti udah kelihatan. Iya, Mas oke. Fendi, Mbak Mira bisa menambahkan nggak untuk BNI karena semalam ada kasus nih. Boleh. Jadi gini, BNI teman-teman harus tahu BNI Bank Negara Indonesia sama BNI tetangga. Teman-teman harus tahu ya. Kalau BNI tetangga, kalau cari Bunda ya Bunda nggak ngerti ya. Jadi teman-teman harus hati-hati, harus bisa membedakan. Kalau BNI tetangga, teman-teman kalau ada masalah tidak bisa melaporkan atau menuntut BNI Bank Negara Indonesia. Nah, di situ kan ada simbolnya tuh BNI. Jadi teman-teman harus bisa membedakan karena semalam ada kasus sedikit ya. Terus laporannya Kasusnya seperti apa, Bun? Boleh dicerita ke teman-teman? Masalahnya itu nggak masuk itu loh uangnya. Saya nggak ngerti ya karena kan saya nggak pernah itu. Nah, jadi kalau bisa dijelaskan Mas Wendy karena khawatirnya teman-teman BNI tetangga sama BNI kita itu sama. Jadi teman-teman itu kadang-kadang nggak bisa membedakan. Oke. Nah, jadi pertama saya mau jelaskan. Terima kasih Bunda Tantri atas masukannya. Pertama itu yang BNI Express ya, BNI tetangga ya. Iya. Nah, itu bukan dari kami. Saya tekankan itu bukan dari kami. Yang kami itu cuma BNI aja. Yang logonya itu mungkin di sebelah kiri saya ya, di bawah Indosuara itu logo kami. Nah, terus aku juga berpesan kepada teman-teman semuanya, apabila mau kirim uang, jangan kirim dengan yang ilegal, teman-teman. Maksudnya ilegal, saya juga nggak tahu siapa aja ilegal, tapi yang lebih baik udah bekerja sama dengan bank. Nah, jadi apabila teman-teman uangnya sangkut, uangnya nggak masuk, cari ke kami itu nggak masalah, teman-teman. Mungkin bisa kami bantu gitu. Tapi kalau yang nggak ada kerjasama dengan bank, ya kami memang kayak Bunda tadi yang Bunda bilang kami tidak bisa bantu gitu. Iya, betul. Ini langsung saja Mbak Yuwoni Wang. Selama di tahun ini aku nggak pernah ngeprint. Apakah aman-aman saja Kak? Karena udah 3 tahun. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang belum print lama banget itu sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Karena kalau bisa di print aja setiap 6 bulan atau 3 bulan. Nah, jadi kalau misalnya apabila teman-teman ada nabung di dalam nggak masuk, itu langsung ketahuan cepet daripada teman-teman kalau misalnya nggak print bertahun-tahun gitu.
Oke, betul. Kita anjurkan untuk ngeprint setiap saat, setiap 3 bulan dan 6 bulan. Betul. Oke, ini Mas atau Mbak ini Kadek Rina. Perbedaan BNI Mastercard Silver sama BNI Mastercard Gold apa? Kalau di Taiwan biasanya menggunakan BNI Mastercard apa? Oh ya, kalau di Taiwan itu biasanya itu sekarang ya, untuk sekarang itu udah yang warna jingga, warna emas sama warna hitam. Nah, 3 itu biasanya biasa teman-teman yang sering pakai untuk sekarang. Nah, bagi yang silver nggak masalah, yang penting kalau teman-teman yang punya chip itu masih bisa dipakai gitu teman-teman. Nah, kalau yang nggak ada chipnya, mungkin yang kayak punya Mbak Mira ya, itu udah nggak bisa dipakai per 1 Desember ini. Wah, oke deh. Nanti saya kasih ya ini Mbak Gadal Basyar juga langsung nanya. BNI Silver itu jumlah transaksi pengambilannya hanya 9.000, tapi Gold 19.000. Masalah logo Mastercard, baik Silver, Gold atau Premium, kalau ada logo tersebut pengambilan bisa di seluruh ATM. Ya, oh, benar. betul ya. Ya, benar. Betul sekali. Gadul Basar, hebat, hebat. Nanti kasih hadiah, kasih hadiah. Kasih hadiah ya, saya like deh. Selamat Mbak Gadul. Mas atau Mbak ini ya, Gadul Basyar, sudah saya like. Nanti ingetin saya ya, nanti inbox saya aja nggak apa-apa, bilang Mbak Mira minta hadiahnya gitu ya, nanti saya lupa. Pengen ngeprint, tapi buku di Indo. Di sini bisa bikin buku tidak lagi. Masalah. Nggak langsung masalah aja, ya. kasih aja nomor rekening ke teman-teman. Nanti kita langsung bantu print. Yang penting itu nomor rekening teman-teman gitu. Iya, oke Mbak Intan, langsung aja. Aman. 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 Iya Mbak Intan barusan dijawab ini, tanya lagi. Buku tabungan di Indo. Iya sudah dijawab sama Mas Fendi-nya, nggak apa-apa. Boleh, nggak usah bikin buku tabungan lagi. Mbak, yang penting tuh tahu nomor rekeningnya Mbak. Jadi Mbak bisa cek saldo di Mas Fendi nanti ya. Hubungi line-nya itu loh, line-nya @BNI Taiwan, hubungi itu ya Mbak Intan ya, bersinar terang. Intan bersinar terang ya. Nah, oh Mbak Murni, maksimal berapa banyak tabungan biar nggak kepotong administrasi bulanan? Nah, mungkin Mas Fendi bisa diterangkan administrasi bulanannya. Nah, administrasi bulanan teman-teman itu juga dibagikan jadi 3 ya teman-teman ya. Pertama, yang warna orange itu Rp7.500 per bulan. Yang warna emas seperti ini itu sekitar Rp12.500. Dan yang warna hitam itu sekitar Rp22.000 per bulan. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya udah nabung melewati sekitar 20 juta lebih, itu biasa udah ketutup sama bunga yang dikasih sama bank gitu. Oke. Oh jadi, ya, makanya sering-sering ditabung ya teman-teman ya. Betul. Ini ya Mas ya, yang nggak ada chipnya ini bakal Ya, keblokir. Seperti yang Mbak Mira pegang, itu walaupun udah keblokir loh. Nah, keblokir itu nanti. Jadi itu yang itu nggak ada chip, walaupun itu kayaknya juga udah expired Mbak Mira, itu bulan 8 tanggal 2020 Mbak. Udah expired setahun. Banyak itu. Udah expired 20 tahun, mohon maaf. Iya, jadi saya mau tanya nih Mas, ini mau tanya, bisa nggak kartu ATM saya yang nggak ada chipnya, terus yang udah expired 2 tahun, bisa diganti di Taiwan nggak Mas? Bisa dong, mau expired 5 tahun pun bisa kita ganti. Parah nih Mbak Mira, hostnya malah. Hostnya ini gimana ya? Hostnya tiap minggu nih. Hostnya tidak memberi contoh ini. Aduh. Tidak memberi contoh yang baik ini hostnya. Iya, oke. Nah, karena teman-teman, kalau misalnya teman-teman yang nggak menggantikan kartunya itu per 1 Desember nantinya, itu kasihannya ke teman-teman, nanti keblokir gitu. Jadi teman-teman mohon cari waktunya, mau Januari juga nggak apa-apa, Februari juga nggak apa-apa, tapi waktu teman-teman udah bisa libur, langsung aja digantikan kartu barunya gitu. Oke, betul. Mbak Ani masih Saya nggak ada saldo, tapi benar punya ada chipnya. Nah, benar itu punya Bunda Tantri ada chipnya tuh. Nah, iya betul. Betul. Saya nggak ada. Saya kan bikinnya tahun 2014, Mas. Saya kayaknya 2015 deh, 15. Lama banget ya. Ini sering ganti Mbak Mira. Iya, ini ada lagi yang tanya nih.
Mbak Wita, kalau saya mau kirim kartu ATM-nya, kalau saya kirimkan kartu ATM-nya ke Indo, tapi buku tabungan di aku, nanti masih bisa nabung nggak? Atau bisa nggak ganti kartu ATM yang baru? Nah, jadi untuk teman-teman yang mau kirim kartu ATM ke Indonesia tuh silakan aja, nggak masalah. Tapi waktu dikirim jangan beserta PIN-nya, teman-teman. PIN-nya harus dipisah ya. Nah, kalau misalnya beserta PIN-nya, nanti kalau ada yang terima, itu udah langsung bisa ditarik uang gitu. Nah, jadi ATM-nya aja biasanya teman-teman yang lain itu pakai baju ditaruh di dalam, dilipat, dan terus dikirimin ke Indonesia. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya buku tabungannya itu masih di Taiwan, itu bisa diganti kartu yang baru, walaupun kartu ATM-nya di Indonesia gitu. Yang penting itu adalah rekening atas nama sendiri. Nah, terus juga saya mau kasih berapa info ke teman-teman. Teman-teman bagi yang belum punya rekening, yang suka menabung ke rekeningnya orang lain, apabila terjadi masalah, itu ada dengan rekening tersebut itu yang sering nabung itu nggak bisa mengklaim kalau itu uangnya kalian gitu. Nah, jadi saya sarankan juga kalau bisa punya rekening sendiri, teman-teman. Tuh. Jadi ada masalah apapun, teman-teman yang bisa yang bisa misalnya contoh ganti kartu, rekening yang bermasalah itu harus teman-temannya. Oke. Andi Ananda, cara cek saldo gimana Kak? Mau print buku belum sempat. Nah, langsung aja ke line BNI Taiwan ya. Langsung aja ke line BNI Taiwan. Nanti kami langsung gantiin kartu. Ini ada Mbak Ani Hartini, saldo tinggi, administrasi juga tinggi, itu gimana sih hitungnya? Satu tinggi atau misalnya itu sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau tahu di print aja itu udah kelihatan dapat saldonya berapa. Karena kalau untuk perhitungannya mungkin agak sedikit nanti takutnya teman-teman nggak paham gitu, karena kan ya itu perhitungannya beda-beda ya, karena kan teman-teman ada tarik tiba-tiba isi itu agak ada perhitungannya tersendiri. Intinya teman-teman nggak perlu khawatir deh kalau administrasinya BNI itu nggak banyak-banyak banget. Yang biasa aja berapa? 7.500 ya? 7.500 itu udah rupiah, bukan ya, NT loh, rupiah. 7.500 rupiah per bulan. Per Nah, bulan. biasanya itu teman-teman kalau saldonya udah 20 juta itu udah ketutup sendiri gitu. Ini ada lagi Mbak Intan bersinar terang. Mas 100 juta itu bunga dapat berapa? Nah, nanti mungkin di print aja deh, nanti kelihatan dapat berapa gitu. Iya gitu ya, masa Mas Fendi suruh ngitungin, bingung nanti ya. Iya, puyeng. Nah ini Mbak Wita, kalau mau ganti kartu bisa lewat online nggak? Soalnya nggak bisa keluar. Untuk sekarang kita untuk ganti kartu nggak bisa online ya teman-teman, mohon maaf. Tapi nggak masalah, cari aja waktu untuk bisa libur. Kalau nggak bisa libur, nanti coba hubungin line kami, kita konsultasi teman-temannya ada di mana. Nah, apabila kita ada mobile service di kota tersebut, teman-teman langsung bisa minta libur ke sana. Iya, betul. Ini juga menjawab pertanyaan dari Nur Kayati ya. Nggak bisa keluar ganti kartu ATM gimana? Oke, kita menuju ke Bunda Tantri ya. Ini dari Mas Gadul Basyar. Mau tanya tentang pajak, saya selama di Taiwan nggak pernah bayar pajak. Bagaimana ya? Saya di sini hampir 5 tahun tapi nggak bayar pajak. Apakah majikan yang bayar atau bagaimana? Soalnya majikan saya dari ERC, medical, paspor, sampai uang ejen mereka yang bayar. Masalah pajak saya nggak pernah ada pemberitahuan, mohon pencerahannya. Maksudnya sektor apa dulu nih? Jadi Pabrik ya? ada Mbak Mira. Jadi kadang-kadang anak formal itu kadang-kadang ada yang tidak membayar pajak, itu ada. Jadi teman-teman tinggal lihat aja slipnya, slip gajinya. Kalau emang ada pembayaran pajak berarti sampai nanti pasti ada pengembalian pajak. Tapi kalau gajinya sampai itu tidak ada potongan pajak, ya sampai nggak akan ada pengembalian seperti itu. Kalau slip sampai ada pembayaran pajak berarti kan gaji sampai dipotong. Nah kalau nggak ada berarti kan gaji sampai nggak dipotong, berarti ya tidak usah meminta pengganti pengembalian pajak. Tapi kalau dipotong pajak, teman-teman bisa meminta atau pasti akan dapat pengembalian pajak seperti itu. Nah, terus untuk teman-teman ketahui nih ya, teman-teman jangan sampai
masalah pajak ini dipikir bingung, cuma tinggal dilihat slipnya aja. Biasanya slipnya itu ada ya potongan pajak, potongan uang makan dan lain sebagainya. Kalau ada potongan pasti dapat. Kalau nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Mungkin memang jumlah atau gajinya sampean itu dihitung agar tidak membayar pajak. Itu ada sih seperti itu. Terus untuk ini teman-teman yang mau minta pindah ya, untuk minta pindah itu kalau teman-teman itu alasannya hanya karena tidak diberi lembur, itu nggak akan bisa teman-teman. Karena gini, lembur itu yang memberi itu adalah haknya pabrik ya, hak pabrik untuk memberi lembur teman-teman. Jadi bukan lembur itu tidak bisa dituntut ya, seperti itu. Kan banyak nih Mbak Mira pengen pindah alasannya karena tidak diberi lembur. Itu nggak mungkin bisa karena apa? Lembur itu adalah haknya majikan. Majikan memberi kita lembur atau majikan tidak memberi lembur, sama dengan PMI. PMI ini kadang-kadang majikan nggak beri lembur, berarti kita libur ya kan hari Minggu. Tapi kadang-kadang majikan itu nggak bisa, nggak ada pengganti, jadi kita nggak boleh libur. Seperti itu sama sih sebetulnya. Jadi itu Mbak Mira. Oke, terima kasih Bunda. Mbak Ari, komennya yang mana yang nggak kebaca? Tolong di-up lagi, soalnya ini banyak banget ya. Sampai saya skip-skip yang sama-sama pertanyaan, saya skip-skip karena udah banyak yang ditanyakan ya. Tolong ya Mbak Ari ya, yang Tapi mana nggak di-up usah aja. khawatir teman-teman. Kalau misalnya ke skip ya, nanti kita akan buat video bersama Indosuara. Ya, tenang aja. Nah, cara cek saldo tapi nggak bisa keluar. Di tadi ini ya, Line-nya hubungi BNI line. Taiwan langsung dihubungin teman-teman. Oh, Bunda Tantri, ini katanya Gadul Basyar, informal saya PRT jaga akong dan nggak ada rincian potongan pajak, saya cewek. Oh. Ayo Mbak Mira gimana? Lah, namanya saya kira cowok. Emang kalau informal itu nggak ada ya, karena kalau kita itu Oh iya, pulang informal nggak ada biasanya. pajak. Kita nggak ada pajak biasanya karena kita itu dihitung per 1 tahun ya, per 1 tahun kita tinggal seperti itu. Jadi jangan khawatir. Yang penting asalkan kalau pulang enak finish kontrak aja biar nggak kena pajak. Seperti itu. Iya, oke. Mbak Andi Ananda, line BNI Taiwan itu loh, ada di ini Di loh, samping kita. Indosuara BNI bawah itu loh, Di bawah. line. Sebelahnya Mas Fendi itu loh. Itu kan ada Indosuara BNI, ada line @BNI Taiwan itu loh. Oh, oke. Terus ada banyak lagi. Banyak Nah ini sekali. mungkin yang Mbak Kumbang ini saya juga bakal jelasin ya. Seperti kayak mungkin yang teman-teman internet banking atau m-bankingnya ada masalah karena kartu, biasanya diganti kartu baru itu udah bisa langsung transaksi seperti Kak Kumbang ini. Oh, yang Kumbang Kelana ini ya. Mm-mm. Buku tabungan udah pindah majikan, gimana ngurusnya Mbak Winarsi? Maksudnya? Buku tabungan tidak ada hubungan dengan majikan yang di majikan. Taiwan. Ya, yang penting buku tabungan tetap ada, nggak hilang, itu nggak masalah. Nggak masalah kalau buku tabungannya. Oh, mungkin buku tabungannya di majikan yang lama nggak kebawa gitu. Nggak Oh, apa-apa. Mbak Ari, Mbak Ya. Ari ke skip katanya. ATM dan buku rekening coba. Yang mana? Mbak Ari. Di atas Mbak Mariam. Mbak Ari. Oh ini. Mbak Ari Cila Putri, ATM dan buku rekening bikin di Indo, apa bisa print di sini? ATM-nya juga expired, apa bisa bikin baru di sini? Dua-duanya bisa ya. Kalau untuk print itu nanti aja langsung bawa nomor rekeningnya, langsung kita bantu print. Kalau misalnya ganti kartu, jangan lupa untuk bawa identitas, RC ataupun paspor dan KTP Indonesia ya teman-teman ya. Ya, oke. Sudah dijawab ya Mbak Ari Cila Putri. Bisa dua-duanya ya. Langsung aja, langsung datang ke kantor Indosuara ya. Ingin tahu alamatnya, tanya di Indosuara Online ya. Tanya di Indosuara Online, minta alamatnya minggu besok ke sana. Mbak Cika Ananta bisa ditanya di Indosuara Online inbox langsung ya. Nah, kalau 1 tahun kurang lebih kira-kira rekeningnya keblokir tidak, Mas? Langsung aja dicek cek ke kami, langsung kami bantu ya. Ya, Di line sini aja, atau line line. dulu ada line-nya di Ya, sampingnya Mas Fendi tuh, samping line-nya di saya. situ. Ya, situ ya.
Eh, kenapa Mbak Cahaya Kali? Kenapa saldo saya kepotong sekitar Rp4.000 per bulan? Bukan 4.000, mungkin Mbak 7.500 Mbak. 7.500 Ini lebih kali besar ya. sedikit ya Mbak. Itu adalah biaya administrasi Mbak untuk per bulannya. Tapi kalau misalnya Mbaknya ada nabung lebih banyak, itu bakal dapat bunga juga dari bank. Nah, itu bakal kepotong dengan sendirinya Mbak. Ya, oke. Ya. Bukan Mas Fendi itu yang motong. Iya, bukan saya nggak pernah motong. Saya maunya kasih gitu. Iya. Mbak Mani, kalau BNI sudah lama tidak nabung, kira-kira keblokir tidak rekeningnya? Tidak Eh, lamanya menabung, berapa lama nih? ya, harus kami cek dulu ya Mbak ya. Masa berlaku kartu ATM 5 tahun. 5 5 tahun tahun. ya. Mm. Oh, maksudnya Mbak Winarsi itu alamat dibukukan pakai alamat majikan, sekarang pindah majikan baru gitu. Apakah harus lapor ke kantor pindah alamat? Nggak usah. Tidak usah. Ya, nggak masalah. Iya, nggak usah ya. Oke deh, kayaknya sudah jam 10 ya semuanya. Karena begitu banyak sekali pertanyaannya dan pertanyaan juga tetap sama-sama aja. Jangan khawatir teman-teman, nanti minggu depan kita ada lagi ya, minggu depan untuk BNI. Minggu depan kita sesuaikan dengan requestnya tadi deposito dan kur. Ya, mungkin Deposito kami dan nanti kur. bakal bahas sedikit tentang itu dan penggantian ATM juga. Ya, jadi lebih banyak yang kita bahas minggu depan ya teman-teman. Jadi jangan dilewatkan ya. Ya, jangan dilewatkan loh. Minggu depan kita bahas mengenai peminjaman modal usaha kur. Mantap nih, sama Mantap. deposito ya. Mau Ya, dibuka jadi nih uang deposito. teman-teman bisa lebih besar. Oke, mantap. Oh ya, ini ada satu lagi buat Bunda Tantri. Oke deh, Bunda dari T. Akher. Kalau pasien kita meninggal tapi kontraknya masih ada berapa bulan lagi, boleh nggak kita selesaikan kontraknya? Posisi tidak mau kerja lagi di tempat lain, hanya menyelesaikan kontrak tersebut. Kalau seperti itu ya tetap nggak bisa ya. Tadi kan udah kita jelasin nih. Jadi kalau teman-teman itu sudah pasien meninggal kurang 2 bulan seumpama ini. Terus teman-teman mau meneruskan 2 bulan ke majikan yang lain atau pindah, ya kan? Yang mana ada yang mau majikan kalau cuma 2 bulan, ya kan? Ngurusnya aja 1 bulan. Terus kamu kerja cuma 2 bulan kan percuma. Jadi nggak bisa. Tetap akan kembali semula, yaitu kembali dari 0 tahun lagi pasti. Jadi nggak bisa kalau teman-teman itu finish 3 tahun sebetulnya, tapi amannya di tengah-tengah ini meninggal kurang 1,5 tahun, terus melanjutkan itu nggak bisa, pasti akan kembali lagi ke tahun semula seperti itu. Jadi majikan ini kan kalau mau ambil teman-teman kan itu bayar nih, ya kan, administrasi bayar untuk agensi. Mau ambil sampai 1 tahun juga bayarnya segitu. Mau ambil sampai berapa tahun pun juga segitu. Ya pasti ambil 3 tahun seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Hanem Hisham nih, Mas Pendi. Kalau saya balik ke Indonesia, gimana cara ngurus yang saya tabung di Taiwan? Apakah sebelum saya pulang ke Indonesia harus ngurus prosedur dulu di Taiwan? Maksudnya? Tidak usah bagi Mas Hanen, langsung aja nanti kok umpamanya begini Mas. Jadi kalau Mas mau tarik uangnya lebih dari nominal 50 juta, kamu harus bawa identitas kamu seperti paspor atau KTP Indonesia sama buku tabungan. Langsung ke cabang BNI, langsung tarik uang cash keluar. Nah, tapi kalau misalnya Mas Hanan ini juga mau dipakai sesampai di Indonesia, ya udah tidak usah ditarik uangnya semua, pakai mesin. Kalau mau narik uang itu langsung aja ke mesin ATM, tarik mau berapa jumlah yang dibutuhkan gitu. Iya. Ini Jadi, Mbak Ani. Jadi juga sangat penting ya bagi teman-teman. Jadi ini adalah rekening dari Indonesia. Jadi pasti pulang ke Indonesia itu bisa dipakai. Dan uang yang kalau misalnya teman-teman nabung di Taiwan itu adalah langsung masuk ke rekening Indonesia BNI kalian. Nah, jadi nggak usah khawatir ya. Jadi kalau misalnya ada isu-isu katanya tidak bisa dipakai di Indonesia, malahan itu nggak mungkin karena ini adalah rekening dari Indonesia. Tentunya bisa pakai di Indonesia. Mungkin karena teman-teman yang kami fasilitas
ke teman-teman yang PMI di Taiwan itu bisa tarik di Taiwan gitu ya. Oh, Mbak itu Hanen Oh, Mbak Hisya. Aneh. Maaf ya Mbak. Maaf, Mbak. Iya. Satu lagi nih, Ampun, satu ampun, lagi Mbak. deh. Mbak Ani Hartini, bisa nggak rincian rekening koran paling bawah sendiri di print di buku tabung buku? Soalnya rekening di print di kertas nggak kelihatan. Mungkin kalau misalnya kelihatan itu nggak mungkin ya Mbak ya, karena itu kan sangat jelas ya. Malahan di buku itu nggak jelas karena nggak jelasnya kenapa itu nggak kelihatan itu ditabung sama dari siapa dan cuma nominal aja kelihatannya. Jadi makanya juga alasannya kami print pakai rekening koran buat teman-teman. Ya, oke. Oke ya, ini teman-teman ya. Oke, untuk Mbak Intan Bersinar Terang setiap hari Selasa live-nya bersama dengan BNI, jangan khawatir. Ini Mbak Intan nih kayaknya ngebet banget, pengen banget deposito. Jadi minggu depan hari Selasa jam 9 ya. Ini masih banyak sekali yang nonton dan banyak sekali pertanyaannya. Jadi Mbak Mira, dengan banyaknya yang nonton berarti nasabah BNI itu banyak. Iya, Ya, amin. makanya kami tetap tingkatkan pelayanan kami sampai kami buatin mobile service ke bawah agar semua itu bisa terjangkau. Tetapi mungkin yang kan kita terbatas ya teman-teman. Jadi mungkin ya kayak chat di line BNI Taiwan ya 2 hari baru bisa kita bales. Kadang yang bisa cepat gitu. Jadi mohon dimaklumin aja ya. Tapi kalau untuk prosedur di hari Minggu, tentunya nggak pakai lama dan nggak pakai ribet. Langsung jadi. Iya, Emang betul. gini Mas Fendi, masukan aja ya Mas Fendi ya ini dari teman-teman. Ya. Memang rekening koran itu sebetulnya emang rinci banget ya kan. Cuma kadang-kadang anak-anak itu bingung melihatnya seperti itu loh. Karena apa? Saya banyak sekali ABK itu kalau pun saya kan nggak mudeng kalau seperti itu. Nah, memang teman-teman itu pinginnya itu langsung di buku kan enak serwet ngisor dewe gitu ya kan. Oke. Totalannya yang agak terakhir sulit gitu transaksi. loh Mas Fendi. Ya udah nggak apa-apa gini aja. Nanti kita juga buat di seperti ini live ya. Kita jelasin gimana melihat rekening korannya. Jadi akhir saldonya itu berapa langsung aja nanti kita ajarin ke teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman rasa ada yang pengen dimasukkan ke BNI langsung juga di komen di bawah. Terima kasih Bunda Tantri untuk masukannya. Akan kita proses. Kalau BNI apa-apa kan saya. Siap Bun, siap. Terima kasih Bun. Iya, oke. Ini Mas, siapa tadi nggak bisa Mbak Eoma Cahyo Mikaelo, ini Mas atau Mbak. ATM kedaluarsa ganti ATM bisa dititipin teman, Mas. Tidak bisa, tidak bisa. Ya. Aku nggak bisa Nanti uangnya libur. kalau hilang gimana dong? Nggak boleh. Ini Iya. bank ya Mbak, harus datang langsung ya. Oke, Mas Fendi ada pesan-pesan lagi sekali lagi buat teman-teman apa nih? Oke, bagi teman-teman minggu depan kami bakal kupas lebih banyak tentang modal usaha dan yang di deposito. Terus kedua teman-teman harus rajin menabung karena ya itu adalah tabungan itu bakal buat teman-teman nantinya di Indonesia. Jadi untuk urusan Bank BNI apapun teman-teman ingin bertanya, kita ada live setiap hari Selasa jam 9 on time. Jadi teman-teman jangan telat ya. Ya biar pertanyaan teman-teman bisa dijawab langsung sama saya. Nah, terus yang terakhir ya apabila kita ada kesalahan dan apapun itu ya mohon dimaafkan. Nah, kalau misalnya masukan boleh boleh langsung line ke BNI Taiwan atau Indosuara ya. Ya, atau langsung tulis di sini aja. Ya, kita pasti baca. Juga nanti kita bakal baca dan bakal kita proses setelahnya. Oke, Bunda Tantri, monggo pesannya untuk anak-anaknya. Kalau pesan saya ya teman-teman tetap seperti biasa kerja baik-baik, hati-hati dan teman-teman tetap waspada dan terus selalu mengingatkan antar teman, jangan meminjamkan identitas kepada orang lain, jangan mau menerima atau punya rekening pos terus mau nerima transferan dari orang lain yang tidak jelas karena banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Terus teman-teman tetap jaga kesehatan, jangan naik sepeda motor dengan minum alkohol ya. Selesai minum alkohol jangan naik sepeda motor ya karena sekarang lagi banyak nih Mbak Mira
sepeda motor sekarang sudah mulai marak ya di semuanya. Motor listrik ya? Ya, terus walaupun sepeda listrik itu kelihatannya nggak ada apanya itu apa ruji ya. Nah itu kalau naik sepeda listrik roknya ya hati-hati. Saya sampai miris kalau melihat. Jadi roknya itu terbang-terbang gitu. Nah coba iya Emang benar. sengaja kali. Sayanya sampai teriak-teriak itu roknya, malah katanya nggak apa-apa, biasa kan nggak nyepit loh. Bukan masalah nggak nyepit, nanti kalau roda itu muter terus roknya terbang kegincet apa itu rodanya sendiri nanti muter itu. Nah tolong ya teman-teman yang cewek-cewek yang naik sepeda motor diperhatikan pakaiannya, jangan sampai apa itu terbang-terbang seperti itu, takutnya nggak kena sepeda sampean sendiri tapi kena sepeda orang lain, khawatirnya di situ ya. Tetap jaga keselamatan diutamakan itu. Terus kalau di jalan raya jangan sampai jejer-jejer sambil omong-omongan ya, hati-hati seperti itu karena ini adalah negara orang lain. Kita tetap harus jaga ketertiban, keamanan seperti itu Mbak Mira. Oke, terima kasih Bunda. Mbak Eoma minta pertanyaan lagi. 2018 masih aktif nggak Mbak? Dicat aja langsung ya, Cek dicat. cek aja tuh loh di LAN BNI Taiwan ya. Untuk Mbak Mimia deposito 100 juta bunganya berapa bulan ya? Nanti minggu depan kita bahas ya. Oke teman-teman, kita undur diri dari hadapan teman-teman semuanya. Jangan lupa minggu depan jam 9 malam hari Selasa kita hadir kembali dengan Mas Fendi dan Bunda Tantri. Kita membahas mengenai BNI ya. Kita membahas mengenai tabungan deposito dan juga membahas mengenai KUR ya, kredit usaha. Jangan khawatir, kita hadir kembali dan setiap Senin juga bersama dengan BPJS. Oke, kita undur diri di hadapan teman-teman semuanya. Salam sehat selalu untuk semuanya. Selamat malam dan kita sama-sama yel-yelnya ya. Datang migran, pulang juragan, sukses bersama BNI gitu ya. Kita bertiga ya. Setelah saya ngomong PMI Taiwan gitu ya. Teman-teman juga ya silakan tulis di sini bersama-sama dengan kita ya. Oke, PMI Taiwan. Datang migran, pulang juragan, sukses bersama BNI. Terima kasih, selamat malam.